Ketika kita Islam, kewajiban kita adalah sa'adah fid dunya wal akhirah. Kenapa? Karena Islam itu adalah wahyun ilahiyun unzila ala Muhammadin li sa'adatid dunya wal akhirah. Islam itu adalah wahyunya Allah yang diturunkan pada Nabi kita Muhammad. Untuk apa? Li sa'adatid dunya wal akhirah. Untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu para jamaah sekalian, dalam perspektif pencarian diri kita, itu kita berangkat dari tidak tahu. Yang kemudian naiklah level kita menjadi orang-orang awam, tahu tapi sedikit. Orang yang pengetahuannya masih terbatas tentang ilmu apapun, tentang pengetahuan apapun, itu disebut dengan kaum awam atau orang awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal mubarakan fiha Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan di tempat yang mulia dan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berada di tempat untuk kita beribadah bersama dan tempat kita mengaji dalam ta'lim ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan tambahan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin muslimat jamaah rahimakumullah. Pada saat kita ini terlahir, yang Allah melahirkan kita itu melalui mimbutuni ummahatikum, dari rahim-rahim ibu kita, yang kondisinya pada saat itu la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui suatu apapun. Mata kita belum bisa melihat, pendengaran kita belum bisa mendengar, hati kita belum bisa memahami, dan bahkan raga kita pun belum berfungsi dengan sempurna. Tetapi kemudian waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan, menciptakan, memberi kepada kita pendengaran, penglihatan, diberi kita hati, dan kemudian kita bisa mendengar, kita bisa tahu, dan kita bisa memahami. Dengan ini semua harapannya adalah supaya kita bisa bersyukur, dan atas rasa syukur itu kemudian kita bisa mencari dan terus mencari ilmu tentang dunia dan ilmu tentang akhirat yang harus kita dapatkan. Ketika kita Islam, kewajiban kita adalah sa'adah fid dunya wal akhirah. Kenapa? Karena Islam itu adalah wahyun ilahiyun unzila ala Muhammadin li sa'adatid dunya wal akhirah. Islam itu adalah wahyunya Allah yang diturunkan pada Nabi kita Muhammad. Untuk apa? Li sa'adatid dunya wal akhirah. Untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu para jamaah sekalian, dalam perspektif pencarian diri kita, itu kita berangkat dari tidak tahu. Yang kemudian naiklah level kita menjadi orang-orang awam, tahu tapi sedikit. Orang yang pengetahuannya masih terbatas tentang ilmu apapun, tentang pengetahuan apapun, itu disebut dengan kaum awam atau orang awam. Oleh karena itu kewajiban kita ketika kita sudah menjadi orang awam, kita harus bertekad naik level menjadi orang-orang yang alim
orang-orang yang tahu. Orang yang tahu ini adalah orang-orang yang telah menjalankan kewajiban sebagai orang Islam yang terus mencari ilmu dan mencari ilmu, wabil khusus adalah ilmu agama. May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka orang ini akan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala tentang agamanya. Majelis taklim, berbagai macam tausiah yang kita dapatkan itu sebenarnya adalah membentuk diri kita tobaqan an tobaq, dari tahap 1 ke tahap 2, tangga pertama ke tangga kedua, supaya kita menjadi orang-orang yang naik level menjadi orang alimun, orang yang mengerti dan orang yang berilmu. Mengapa demikian? Karena sebenarnya tidak ada seorang yang dilahirkan di dunia ini keadaan pandai. Ta'alam laisal ustadzu laisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah, tidak ada seorang yang dilahirkan, bahkan seorang guru juga tidak dilahirkan dalam keadaan pandai. Maka kewajiban kita adalah mencari, mengaji dan memahami, kemudian kita menjadi orang-orang yang alim. Kalau mufrad, orangnya disebut alimun, orang yang tahu, orang yang berilmu. Tapi kalau jamak, orang-orang yang alim menjadi satu majelis, itu disebut dengan ulama. Maka dalam setiap pertemuan, orang-orang yang berilmu mendapatkan penghormatan dengan sendiri. Para alim, para ulama, disebut dua-duanya, sebagai mufrad dan sebagai jamak, orang-orang yang berilmu. Ini namanya adalah jamak taksir. Alimun menjadi ulama. Kalau muslimun menjadi muslimin, muslimun itu nanti jamaknya sudah jamak muannas salim dan jamak mudzakkar salim. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah, apakah cukup? Ketika kita menjadi orang yang alim, jangan berhenti. Kalau sudah kita berilmu, yang saudagar mereka juga ditambah ilmu tentang perdagangan, yang seorang dokter ditambah ilmu kesehatan, yang seorang guru ditambah ilmu pendidikan dan pembelajaran, dan yang seorang ibu rumah tangga juga ditambah dengan ilmu tentang rumah tangga. Nah, kalau sudah level itu kita dapatkan, kita tidak boleh berhenti. Yang paling bagus adalah kita naikkan level kita lagi menjadi orang-orang yang arifun, orang yang arif. Orang yang arif ini adalah tingkatan di atasnya orang yang berilmu. Wa fawqa dzi ilmin arifun, dan di atasnya orang yang berilmu adalah orang yang arif. Orang yang arif ini adalah orang yang bijaksana, orang yang punya hikmah, orang yang tidak hanya menggunakan ilmu kasab semata, tetapi yang digunakan ini sudah ilmu hikmah. Kalau sudah ilmu hikmah, pendekatannya bukan otak saja, bukan otak kiri, bukan otak kanan saja, tetapi yang digunakan juga hati dan mata hatinya lebih tajam dibandingkan mengedepankan rasionalitas dan emosi otak kiri dan otak kanan. Oleh karena itu, ketika orang-orang ini sudah punya ilmu lalu ditambah dengan ilmu hikmah, dengan ditambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia bicaranya ini penuh hikmah. Kalau kalimat itu dirangkai penuh dengan inspirasi dan tausiah. Dan orang-orang yang sudah bijaksana, yang arif, kalau dia bersikap, sikapnya itu penuh dengan keteladanan. Makan juga kakinya tidak di atas kursi. Kalau dia bicara, nadanya juga tidak selalu keras dan meninggi. Pada saat dia dapat masalah,
Orang yang arif itu tidak langsung merespon dengan marah, tetapi dia akan mencari penyebab dengan cara bertanya, dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kesaksian dari sahabat yang bernama Anas bin Malik yang sehari-hari berada bersama Rasulullah mengatakan Rasul tidak pernah marah. Ketika saya salah, lalu saya ditanya mengapa melakukan yang demikian. Itu orang yang arif. Tapi kalau ada orang yang berilmu dan dia mengatakan ilmunya banyak, lalu sikapnya masih sering marah, responnya itu respon emosional, berarti orang ini belum naik level menjadi orang yang arif. Semakin berilmu orang itu, semakin tinggi ilmunya, mereka akan makin tawadhu, bukan makin congkak, makin sombong, menyombongkan apa yang dimiliki. Fahim tuh? Semakin tambah ilmu, orang itu sebetulnya makin tidak tahu. Kenapa makin tidak tahu? Karena tawadhu'nya kepada Allah Subhanahu wa taala makin tinggi. La ta'lamuna say'a, dari tidak tahu apapun kemudian belajar menjadi tahu. Ternyata semakin belajar terus, itu semakin tidak habis ilmu itu dan semakin luas ilmu tentang apapun yang mereka pelajari. Maka ulul albab, orang-orang yang punya ilmu, itu di akhir refleksi perjalanan pengalamannya selalu mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Bahkan para malaikat-malaikat Allah ketika diberikan pelajaran oleh Allah, kemudian para malaikat ini menyebut dengan pujian subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini adalah sikapnya orang-orang yang ulul albab. Tetapi kalau orang ini masih setengah, kira-kira bagaimana? Setengah pinter, itu sombongnya juga luar biasa. Setengah sugih, ya napa? Sami. Sombongnya juga luar biasa. Tapi nek kadung mentok sugihe, malah tawadhu'nya itu luar biasa. Tidak mau dilayani oleh pembantu. Habis makan cuci piring sendiri. Tapi kalau kena orang yang setengah kaya atau OKB, orang kaya baru, punya pembantu, nyemir sepatu pembantunya dipanggil, nyuci piring pembantunya dipanggil, dia seakan-akan wow, begitu ya. Nah, semoga kita tidak menjadi yang itu, tapi setelah kita berilmu, kita langsung naik level menjadi orang yang arif, orang yang punya kebijaksanaan, karena tidak hanya otak, tapi hati kita yang akan merespon, memandang segala yang ada di depan mata kita. Orang-orang yang arif itu adalah hum yashhaduna bi anna Allaha fa'ilun. Mereka ini, orang-orang yang arif ini selalu memandang, menyadari dan mengakui bahwa yang fa'il itu yang melakukan, pelakunya itu adalah huwallah, dia adalah Allah. Kalau dia dokter spesialis sekalipun yang terkenal di Sidoarjo, kalau mereka ini sudah jadi orang yang arif, dia tidak akan merasa yang menyembuhkan itu saya. Tetapi fa'il yang menyembuhkan itu adalah Allah, karena punya hati dan punya keimanan yang kuat. Kalau kita bisnismen, strategi kita sudah dianggap luar biasa dan bisnisnya sukses, orang-orang yang arif tetapi dia sedang jadi pengusaha besar, maka dia akan memandang fa'ilnya, pelakunya ini sebetulnya bukan saya. Saya ini hanya menjalani, dan yang melaksanakan itu adalah biyadillah, dengan campur tangan Allah. Itulah cara pandang orang-orang yang arif, yang semakin banyak ilmunya semakin merunduk, seperti pohon padi yang semakin menua, makin berbobot, kemudian juga filosofinya adalah makin merunduk. Maka kalau saya ngisi tausiah seperti ini, apalagi khutbah Jumat,
dan jamaahnya mulai menunduk kepalanya. Husnudzon saya adalah mereka sedang belajar menjadi orang-orang yang arif, orang yang bijaksana. Tapi saya lihat kepalanya menunduk tapi matanya mulai terpejam, pertanda sedang mulai tertidur pulas. Maka kita akhiri tausiah ini dengan mohon doa semoga saya yang memberikan dakwah pada malam hari ini bisa melaksanakan apa yang saya dakwahkan. Panjenengan semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti kebenaran-kebenaran dari tausiah dakwah pada malam hari ini. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.